Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim Majelis Taklim rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan kajian kitab Nasha'id Diniyah, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pada detik ini, pada saat sekarang ini dikaruniai Allah kesehatan zahir lan batin, sehingga kita saged rawuh wonten ing mriki majelis. Mugi-mugi kerawuhan kula lan panjenengan pikantuk ilmu ingkang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Kita masih melanjutkan keterangan dari al-iman yazidu wa yanqus. Iman yang ada pada diri kita itu bisa meningkat, bisa bertambah, dan juga bisa berkurang. Bisa bertambah karena mudawamah, karena terus menerus istiqomah melakukan amal yang soleh. Tapi amal yang soleh itu didasari dengan ikhlas. Makanya di dalam Al-Quran diinformasikan wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud.
Jadi ada amal yang soleh, ada amal yang su' dan ada amal yang amal adi. Amal soleh, amal yang baik, yang didasari dengan niat, yang didasari dengan doa. Begitu juga ada yang namanya amal adi, sekedar rutinitas, tidak ada niatnya, hanya sekedar melakukan aktivitas saja, tentunya hanya sekedar amal-amal yang biasa. Seperti panjenengan minum, tidak ada niatnya, tidak ada doanya, hanya sekedar menjadi rutinitas. Seperti panjenengan tidur jam 10, bangun jam 3, tidak ada niatnya, hanya sekedar tidur, tidak ada doanya, itu hanya sekedar amal rutinitas. Akan tetapi kalau pada waktu tidur jam 10, niat saya tidur jam 10 supaya nanti bisa bangun jam 3 untuk beribadah, untuk melakukan pendekatan kepada Allah, maka tidur jam 10 sampai jam 3 malam dinilai ibadah. Kemudian wal iksar minha ma'al ikhlas. Kemudian sebaliknya, amal yang iman yang menunjukkan menurun karena melakukan amal yang tidak baik. Bi a'malis sayyi'ah, melakukan amal-amal yang tidak baik. Amal yang tidak baik itu apa saja Pak Tom? Yang tidak baik. Meninggalkan kewajiban, terus meninggalkan sholat, terus hal-hal yang wajib. Bidarkil wajibat, ya, meninggalkan kewajiban, itu juga termasuk bi'amalis sayyi'ah. Kemudian itu yang menunjukkan amal-amal yang tidak baik, sehingga berdampak. Amal yang tidak baik itu berdampak kepada hati. Misalnya ada orang yang bohong 1 kali, maka di dalam hatinya ada titik hitam 1. Man adnaba dan ban nakata fi qalbi nuqtah sauda. Ketika seseorang itu bohong 1 kali, ya, ada dampaknya secara hati, ada titik 1. 2 kali, titik 2. Dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga kalau terus menerus, maka hati ini menjadi gelap. Kalau sudah hati ini menjadi gelap, maka tidak pekah terhadap ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran, yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat aulia, maupun ayat-ayat kauniyah, apa saja yang kita lihat ini termasuk tanda-tanda kebesaran Allah. Tidak mampu. Kenapa? Karena hatinya gelap. Karena hatinya kotor. Mata tidak mampu memandang, tidak bisa mengambil pelajaran. Memandang apapun, ya toh? Memandang apapun tidak mampu mengambil peristiwa di balik itu. Misalnya panjenengan tadi melihat atau merasakan hujan. Pandangan mata zahir yang disebut dengan basor itu terjadi hujan. Tetapi basirah, mata batin yang ada di dalam diri seorang, hujan ini ada yang menggerakkan. Di balik terjadinya hujan ini ada yang menggerakkan. Begitu juga pergeseran antara malam dan siang dan malam merupakan tanda-tanda kebesaran Allah.
yang harus kita baca, yang harus kita renungkan, dan semuanya itu akan memberikan satu manfaat kepada diri kita masing-masing. Ketika mata memandang, mampu mengambil pelajaran. Ketika mendengarkan asma-asma Allah, mampu mengambil hikmah di balik apa yang didengarkan itu. Begitu juga lisan, mudah untuk difungsikan untuk kebaikan, digunakan untuk membaca sholawat, digunakan untuk zikir, digunakan untuk macam-macam yang baik, itu mudah untuk dilakukan itu. Begitu juga tangan, kaki, perut, dan sebagainya. Itu apa? Ketika hati itu adalah bersih, mampu menggunakan yang baik. Tetapi sebaliknya, ketika hati itu gelap, dikarenakan karena dosa yang dilakukan, maka tidak mampu mengambil tanda-tanda kebesaran Allah. Mata tidak bisa mengambil pelajaran apa yang dilihat. Begitu juga pendengaran, penglihatan, ucapan, tangan, gerakan tangan kaki, dan lain sebagainya. Nah, supaya hati itu menjadi bersih, apa yang dilakukan, Pak Tok? Ya, oke. Ketika hati ini supaya bersih, apa yang dilakukan Pak Amir? Zikir. Oke. Ketika hati ini kotor, maka yang harus dilakukan antara lain at-taubatu min jami'id dzunub. Ya. Ketika hati ini dalam kondisi gelap, makanya di dalam kitab yang dulu kita kaji, kitab Kifayatul Adhiya wa Minhajul Asfiya Aitorikil Auliya. Ya, obatnya di kan dawa qalbin khamsatun wa tilawatun. Pertama, bidzataburil makna walil badnil khala. Ya, pertama itu apa? Dawa qalbin khamsatun wa tilawatun bidzataburil makna walil badnil khala. Membaca Al-Qur'an bidzataburil makna. Ya, obat hati yang sudah hafal, supaya hati ini adalah bersih, supaya hati ini adalah peka, antara lain membaca Al-Quran, tidak hanya sekedar membaca, tetapi bitadabburil makna, diangen-angen inti atau arti daripada Al-Quran. Misalnya kita membaca Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita tahu artinya. Begitu juga seterusnya. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengobati hati yang kotor. Membaca Al-Quran tidak hanya sekadar membaca, tetapi bitadabburil makna. Bitadabburil makna dimengerti artinya. Misalnya jenengan baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Ada artinya. Bismillah, ada Allah, kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim, sifat Allah. Nah itu direnungkan. Direnungkan siapa Allah itu. Allah adalah Al-Khaliq. Khaliq itu yang menciptakan. Kita adalah makhluk yang diciptakan. Nah, sifatnya Allah antara lain Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, kasih sayang Allah kepada seluruhnya tanpa pandang bulu. Orang itu sholat atau tidak sholat, orang itu Islam atau non-Islam, semuanya
dikasih sayangi Allah. Tetapi Ar-Rahim khusus orang yang beriman, yang mengamalkan imannya di dunia itu, ketika kembali di akhirat, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, itu direnungkan. Ketika direnungkan, sedikit demi sedikit akan mendapatkan satu ilmu. Ketika mendapatkan satu ilmu akan muncul satu kesadaran. Ketika ada kesadaran, maka akan dekat dan lebih dekat kepada Allah dan menteladani antara lain sifat-sifat Allah. Tahallaku bi akhlaqillah. Belajarlah dengan akhlak Allah. Allah itu memberi kasih sayang kepada semuanya tanpa melihat status orang. Kula jenengan juga belajar menyintai, menyayangi kepada seluruh makhluk Allah itu tanpa pandang bulu. Itu antara lain ketika hati yang gelap, ketika hati yang kotor. Yang pertama yang dilakukan adalah bitadabburil makna. Tilawatul Quran bitadabburil makna. Membaca Al-Quran, direnungkan artinya, kemudian sedikit demi sedikit dilakukan. Apa isi daripada Al-Quran? Walil badnil kholah. Perut gak warek-warek, tidak terlalu kenyang. Artinya poso Senin, Kamis. Apalagi bulan Sya'ban ini. Bulan Sya'ban adalah bulan persiapan. Bulan Sya'ban adalah bulan persiapan. Persiapan apa? Menjemput datangnya bulan suci Ramadan. Persiapannya apa? Persiapan secara fisik, siang hari dan malam hari. Persiapan secara fisik di siang hari, poso. Yang tidak biasa poso Senin Kamis diupayakan poso di dalam bulan Sya'ban ini. Kalau sudah biasa poso Senin Kamis, ditambah sepertiga setengah bulan. 13, 14, 15. Kalau sudah terbiasa, sudah mudawamah, sudah istiqomah, Senin Kamis dan pertengahan bulan latihan puasa Daud. 1 hari puasa, 1 hari tidak. Intinya di bulan Sya'ban ini adalah bulan persiapan. Minimal yang tidak pernah puasa sunnah sama sekali, kita belajar puasa. Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban puasanya lebih banyak dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Mengapa kok latihan puasa? Sehingga ketika datangnya Ramadan sudah tidak latihan lagi. Sudah tidak latihan lagi, langsung secara fisik sudah terbiasa. Begitu juga secara rohani, secara mental sudah terbiasa. Makanya di situ ada yang namanya apa? Puasa khawas, puasa awam, puasa khawas, puasa khawasil khawas. Puasa awam hanya sekedar makan, menahan makan dan minum. Hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Ya cik tetap ngerasani, ya cik tetap kadang-kadang bohong, ya cik tetap kadang-kadang begini-begini. Itu puasanya orang awam, tidak membatalkan tetapi menghapus pahala puasa. Misalnya kita puasa, sadar kalau diri kita puasa, tapi bohong. Itu tidak membatalkan tetapi menghapus pahala puasa. Makanya kam bin shaimin laisa lahu min siyamil ju' wal atos. Banyak orang yang puasa laisa lahu min siyamil ju' wal atos, tapi tidak mendapatkan pahala puasa, tidak ada perubahan-perubahan, tidak bisa mencapai ketakwaan. Ilal ju' wal atos, hanya lapar dan dahaga. Ya, tidak ada perubahan. Makanya di bulan Sya'ban ini kita disuruh untuk di siang hari kita latihan poso.
meningkatkan persiapan secara fisik, kita disuruh untuk puasa. Kalau udah malam hari, kita berbanyak juga ibadah. Baca Al-Quran, baca sholawat, tangi sepertiga malam, sholat tahajud, sholat apa saja, sholatul lail, itu dalam rangka kita menjemput yang namanya Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Ketika jenengan iktikaf di masjid ini, itu 1 jam, 2 jam, tepatnya pada ketemu dengan Lailatul Qadar, 2 jam 5, 3 jam itu nilainya 80 tahun lebih. Ini adalah kesempatan-kesempatan, ya, kesempatan-kesempatan kita bertemu di dalam bulan suci Ramadan. Siangnya dilatih untuk puasa, malamnya dilatih untuk ibadah. Istilahnya itu sholat tahajud macam-macam dalam rangka ketika di Ramadan itu adalah dioptimalkan dan dibiasakan. Itu adalah bulan Syaban, adalah bulan persiapan. Kemudian persiapan lagi apa? Persiapan ilmunya. Kalau puasa tidak ada ilmunya, nggak bisa. Syarat rukunnya, yang membatalkannya dan sebagainya, ya, dibuka lagi. Ya, puasa tentang syarat dan rukunnya. Makanya puasanya orang awam itu hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Puasanya orang khusus di samping menahan lapar dan dahaga, menahan sesuatu yang bisa membatalkan dan bisa mengurangi pahala. Menjaga lisan dari ghibah, an-namimah, yaminul ghamus dan sebagainya. Menjaga meripat, an-nadhrah sahwa, menjaga pendengaran, menjaga tangan, kaki dan sebagainya. Jadi puasanya orang khusus itu di samping menahan lapar dan dahaga, menahan sesuatu yang bisa mengurangi bahkan membatalkan puasa. Kemudian puasanya orang khawasul khawas, orang yang istimewa, itu adalah menjaga kerentek dari selain Allah. Ini adalah puasanya orang-orang yang khusus. Misalnya jenengan ketika puasa mikir sesuatu yang selain Allah, bisa juga apa? Mengurangi dan menghapus nilai puasa. Misalnya Pak To, poso wangguk buka itu nasi padang. Nah, ini mengurangi, menghapus nilai pahala. Itu puasanya orang khawasil khawas. Nah, mikir nasi padang berbuka, ya, itu aja nggak boleh. Itu adalah orang-orang yang khawasil khawas. Makanya di situ ada yang namanya puasa awam, puasa khawas, dan puasa khawasil khawas. Nah, tergantung kita. Ya, dari yang awam ditingkatkan yang khusus. Dari yang khusus ditingkatkan yang khawasil khawas. Makanya persiapan-persiapan itu adalah berada di bulan Sya'ban ini. Bulan Sya'ban adalah bulan untuk melakukan persiapan, baik persiapan jasmani maupun persiapan intelektual maupun persiapan mental. Ya, persiapan jasmani dan persiapan mental. Maka dari itu ketika makanya di dalam doa yang biasa kita ucapkan itu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Ya, mudah-mudahan kita ditemukan Allah, ketemu di dalam bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan adalah bulan yang luar biasa. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Seandainya umatku itu tahu apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan, latamanna an takuna sanatu kulluha Ramadan. Seluruh tahun, seluruh bulan
menginginkan menjadi Ramadan. Ya, li'annal hasanata bihi mujtami'atun. Karena kebaikan-kebaikan kumpul di dalam bulan suci Ramadan. Tidur dinilai ibadah. Sunnah dinilai wajib. Wajib adalah dilipat gandakan. Nah, itu artinya persiapan yang kita optimalkan di dalam bulan Sya'ban ini dalam rangka kita menyebut datangnya bulan suci Ramadan. Ya, mungkin ada yang tanyakan supaya atau ada yang tanyakan? Monggo Pak Emas, silakan. Ya. 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 Jadi memang ketika pada waktu malam hari kita bangun sepertiga malam. Di pagi hari kita gunakan aktivitas, ditahan, baru siangnya kita tidur. Itu adalah hikmahnya kesehatan. Ya, artinya apa? Artinya di pagi hari ya kita gunakan untuk aktivitas. Kalau digunakan untuk aktivitas, ya, insya Allah mengurangi tidur tadi. Tetapi ketika tidak ada aktivitas, duduk saja pasti ngantuk dan tidur. Tetapi kalau sudah terbiasa, ya, sudah terbiasa, sepertiga malam itu bangun, sampai subuh, sampai pagi, melakukan apa saja itu, baru setelah zuhur kita tidur. Itu adalah supaya jasmaninya sehat, rohaninya juga sehat. Gitu loh. Makanya ketika pada waktu malam hari itu, ketika tidak ada aktivitas, diupayakan tidurnya tidak terlalu malam. Untuk apa? Sehingga malam hari bisa bangun. Ketika malam hari bisa bangun, kondisinya fresh, sholat, sampai subuh, kemudian paginya juga aktivitas. Kalau kita nuruti tidur ya tidur, tapi kurang baik dalam hal yang lainnya. Latihan, ya, latihan. Kalau tidak latihan nggak bisa. Pokoknya poso-poso. Itu yang tidak terbiasa itu malam bangun, isu pasti tidur sampai jam berapa. Tapi diupayakan ditahan sampai apa? Sampai waktu yang siang hari. Itu bagi yang terbiasa. Tapi bagi yang tidak terbiasa, nah ini berat. Ya pakai Mas ya? Berat. Di jalan-jalan. Pakai jalan. Tapi kalau kondisi darurat, kondisi terpaksa, tidur saja. Tapi jangan dibuat untuk kebiasaan. Ya. Iya, iya. Jadi itu ditidurkan, digunakan sekedar tidur untuk menghilangkan ngantuk tadi. Tapi tidak dibiasakan. Oke, monggo Pak Mirin, silakan. Jadi semuanya hamba Allah. Semuanya hamba Allah yang di dunia ini
bukan hanya orang Islam, semuanya dikasih Ar-Rahman. Tergantung semangat dan meraih aktivitas itu. Ya, tergantung semangat. Maksudnya semangat itu ada ilmunya. Kalau misalnya berdagang, itu ada ilmu berdagangnya. Bagaimana cara menawarkan, bagaimana cara untuk menghias, bagaimana cara untuk manajemen bisnis itu bagaimana, itu dipelajari. Jadi ada ilmunya untuk berdagang, ada secara zahir dan batin, ya toh. Nah, itu ketika dipelajari kemudian dipraktekkan bisa mencapai satu kesuksesan. Jadi yang ditanyakan ini kan, kenapa ya toh, orang yang Allah kan Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi kebanyakan yang selain itu luar biasa. Itu karena ketika beliau itu berbisnis, berikhtiar, punya ilmu. Makanya kan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang dagang harus punya ilmu. Orang seorang teknisi juga harus punya ilmu. Ya, seorang apapun harus punya ilmu. Dengan ilmu itu ketika dilakukan dengan optimal, ya, itu Allah akan memberikan satu keberkahan. Nah, kebiasaan orang-orang itu kan istilahnya itu kan kadang-kadang itu kan tidak dipenuhi dari ilmunya, ya, tidak dipenuhi dari ilmunya. Misalnya ada orang yang sini karena punya ilmu dagang, mudawamah terus menerus, diperbaiki manajemennya, diperbaiki ilmunya dan sebagainya. Yang sini hanya sekedar biasa-biasa saja, kalah dengan yang ini tadi. Jadi itu semuanya diberi kasih sayang Allah, tetapi tergantung ilmu yang didalami dan dimilikinya itu. Mengatakan mugi-mugi menjadi ilmu yang manfaat. Amin. Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.